Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Rokma Brono Saputra dengan NIM 050204240706. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena alam kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia dan juga bisa dianalisiskan dengan kaidah fikih ad-darar wala yuzal. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang sangat singkat dan juga mudah dipahami kok. Dan juga sebelum saya menjelaskan, saya akan menunjukkan sebuah video kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Sebanyak 110 hektar kawasan hutan dan lahan di Danau Toba, Sumatera Utara terbakar. Kebakaran berulang kali terjadi dalam sebulan terakhir akibat musim kemarau dan diduga ada aktivitas unsur kesengajaan warga untuk membuka lahan atau ladang. Kebakaran ini terjadi di 3 titik, yaitu di Perbukitan Sibodiala, Kecamatan Balige, Perbukitan Tolong, Kecamatan Tampahan, dan Perbukitan Kaldera Toba di Kecamatan Ajibata. Petugas gabungan dari Dinas Kehutanan, BPBD, Pemadam Kebakaran, dan Manggala Agni pun memadamkan api agar tidak semakin meluas. Selain penyemprotan dari mobil pemadam kebakaran, proses pemadaman dilakukan dengan menggunakan alat pemukul api dan penyekatan. Diduga kebakaran ini ada unsur kesengajaan dari warga yang memanfaatkan musim kemarau untuk membuka lahan perladangan. Petugas pun mengimbau agar warga tidak melakukan pembakaran karena angin kencang dan lahan kering membuat api cepat membakar. Jadi masalah kebakaran di Indonesia yang sering terjadi seperti di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan banyak asap. Dari asap tersebut juga mengganggunya pernapasan masyarakat Indonesia, dan juga sekolah banyak yang ditutup, penerbangan juga ikut terganggu, ekonomi daerah yang kacau. Karena dampaknya juga sangat luas, jadi ini bukan hanya masalah lingkungan, tapi masalah negara yang seharusnya pemerintah juga ikut turun tangan untuk menangani kebakaran ini. Nah, hubungan dari kebakaran hutan dan lahan dengan kaidah fikih ad-darar wala yuzal, yang berarti segala bentuk bahaya harus dihilangkan. Dalam kebakaran hutan sendiri itu sangat bahaya banget, dan juga mengancam kesehatan, keselamatan, dan lingkungan makhluk hidup. Jadi pemerintah harus melakukan langkah yang sangat cepat untuk menghilangkan bahaya tersebut. Itulah mengapa pemerintah memasang status darurat supaya penanganannya juga cepat teratasi. Nah, penanganan pemerintah yang cocok dengan kaidah fikih sendiri adalah ketika pemerintah memasang status darurat, itu pemerintah kan jadi ruang geraknya kan semakin luas lah, dan juga bisa ditangani lebih cepat, dan juga melakukan gabungan pemadam yang dilakukan sumber daya negara seperti BNPB, BPBD, TNI, dan Polri, dan dilakukan dengan titik-titik kebakaran yang ada dalam hutan tersebut biar cepat teratasi, dan juga menggunakan waterbombing yang disemprotkan melalui helikopter dan pesawat supaya jangkauannya bisa luas dan api bisa cepat padam. Tindakan pemerintah bukan hanya itu doang, tetapi menyalurkan anggaran darurat seperti membangun posko kesehatan, membagikan masker dan oksigen bagi masyarakat yang terkena dampak asapnya.
Dalam audiovisual visual sendiri ini sangat diterapkan lah pada kasus ini, karena segala bentuk bahaya yang harus dihilangkan. Dampak positif dari penanganan tersebut adalah yang sebelumnya asapnya sangat tebal dikarenakan kebakaran hutan, sekarang sudah lebih baik, dan juga kegiatan masyarakat seperti sekolah sudah buka kembali, dan kegiatan ngajar mengajar sudah bisa, dan masyarakat beraktivitas dengan normal, bekerja atau melakukan kegiatan lain sudah bisa. Dan juga bagi korban yang terkena dampak asap tersebut juga bisa teratasi, seperti korban yang memiliki penyakit ispa, sesak napas, dan juga iritasi mata. Dan juga pemerintah sendiri memiliki nilai kepercayaan sendiri bagi masyarakat, dan juga dalam undang-undang sendiri disebutkan Undang-Undang 1945 pasal 28H tentang hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari sini kaidah fikih audiovisual sangat-sangat efektif lah untuk menangani kebakaran hutan ini yang sebelumnya sangat kacau lah, dan juga membahayakan banyak orang, dan sekarang juga bisa diatasi karena menerapkan kaidah fikih audiovisual. Nah, jadi kesimpulan fenomena kebakaran hutan dan lahan sendiri masih bisa dianalisiskan dengan kaidah fikih audiovisual, dikarenakan pemerintah memang wajib membantu masyarakat yang dalam keadaan bahaya, dan juga kebijakan status darurat tersebut menunjukkan bahwa kaidah fikih masih relevan dan masih bisa digunakan untuk negara saat ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.